Hai semuanya, balik lagi di warga anime, warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu web novel Tensei Citra Slam Dataken chapter 230 sampai 233. Di sini, kita akan diperlihatkan kekuatan yang luar biasa dari 3 komandan terkuat hingga menghasilkan kekuatan penghancur terbesar pertama kali di dunia. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Setelah misi Zekion untuk memberikan teror kepada Zero selesai, di lantai 71, di sana Dino telah berhadapan dengan Beretta dan Zekion. Beretta dan Dino kemudian bertarung dengan adu mekanik. Di pertarungan sebelumnya, Dino dengan mudah mengalahkan Beretta. Namun, Beretta saat ini sudah berbeda. Dia telah berevolusi menjadi lebih kuat. Dan tiba-tiba, Dino tidak menyadari bahwa tanah di bawahnya telah berubah menjadi logam cair, hingga menenggelamkan kakinya. Dan seketika itu juga, logam cair tersebut membeku dan menyegel kaki Dino. Dino tidak menyangka bahwa Beretta mampu memanipulasi tanah. Karena terlalu meremehkan Beretta, Dino pun terkena perangkap Beretta. Dan setelah itu, Zekion mendekati Dino dan meninjunya. Namun, tinju Zekion terasa ringan bagi Dino. Akan tetapi, serangan tersebut telah menembus jiwanya. Dino pun menjerit kesakitan. Dan pada titik inilah, Dino akhirnya sadar bahwa itu bukanlah Zekion. Itu adalah Apito yang menyamar menjadi Zekion. Serangan Apito tadi adalah serangan shock anafilaksis yang merupakan serangan kematian instan. Namun, itu tidak berhasil kepada Dino dan hanya berefek rasa sakit yang sangat luar biasa. Dino berkata, "Ini sangat curang." Dengan sadis, Apito menjawab, "Diam, tidak ada kata curang, yang ada hanyalah menang atau kalah." Dino di sini tidak mampu bergerak sama sekali, kakinya telah terjebak dalam logam yang dibuat Beretta. Apito kemudian menyiksa dan memperlihatkan senyum sadis di hadapan Dino. Dino pun menangis kesakitan dan meminta tolong. Di ruang kendali, Ramirez pun tertawa bahagia melihat Dino yang sangat menyedihkan. Ramirez berkata, "Aku akan memaafkanmu jika kau mengkhianati Velda." Dino menjawab, "Aku tidak mungkin bisa mengkhianati Velda sama." Ramirez berkata, "Dasar bodoh, mengapa kau mematuhi pria itu? Velda Nava dan Velda tidaklah sama." Mendengar kata-kata Ramirez, Dino pun merasakan kontradiksi di dalam otaknya. Dia juga merasakan kejanggalan dengan hal itu. Namun, karena Dino terlalu lama dalam berpikir, Ramirez pun menyuruh Beretta dan Apito untuk segera menyelesaikan hal ini. Dino pun tidak diberikan waktu untuk berpikir dan langsung dihantam habis-habisan oleh Apito. Dan di sisi lain, akibat teror dari Zekion, Zero pun menginginkan kekuatan yang besar. Karena dibutakan oleh keinginan itu, Zero pun akan memangsa apapun tanpa pandang bulu, baik itu teman atau lawan. Karena itu, sebelum asimilasi Zero mencapai 100%, Ramirez akan mengevakuasi semua orang ke tempat yang aman. Dicekam rasa takut dan haus akan kekuasaan, Zero pasti akan menyerang pihak Dino terlebih dahulu. Dan pada saat ini, asimilasi Zero telah mencapai 99%. Benimaru kemudian memberi perintah kepada semua orang di labirin untuk segera mengevakuasi. Rencana mereka telah memasuki tahap akhir. Kelompok Dino adalah umpan untuk memancing Zero. Beretta dan Apito yang bertarung dengan Dino tiba-tiba mundur seketika. Dino tidak tahu apa yang terjadi. Dan setelah itu, Dino merasakan energi yang kuat mendekat dengan sangat cepat. Dino menyadari bahwa itu adalah Zero yang telah menyelesaikan tugasnya. Mungkin karena itulah pihak Ramirez panik dan melarikan diri. Namun pada saat ini, Zero telah menjadi monster dan kehilangan kewarasannya setelah menyerap semua energi yang ada di labirin. Dengan itu, kekuatan Zero telah melampaui batas dan telah berevolusi menjadi True Dragon ke-6. Dengan sifat jahatnya, Mad Evil Dragon Zero akan memusnahkan semua makhluk hidup.
Dan pada akhirnya, Zero telah sampai di lantai tempat Dino, Pico, dan Gracia berada dan menyerang mereka semua dengan menggunakan tentakelnya. Pico dan Gracia terus bertahan dari serangan Zero. Di saat nyawa mereka terancam, Dino mengingat kata-kata Ramirez. Dino merasa kepribadian dan cara berpikir Velda sangat berbeda dengan tuannya Veldenava dahulu, karena tidak mungkin tuannya berbuat seperti ini. Dino pun berteriak dan berkata kepada Pico dan Gracia, "Aku telah memutuskan untuk memberontak melawan bajingan Velda itu, tapi bagaimana dengan kalian?" Namun anehnya, Pico dan Gracia setuju dengan itu. Dengan bantuan Pico, Dino telah terbebas dari logam yang menyegel kaki Dino. Dino pun tersenyum dan maju tanpa rasa takut. Dino kemudian berubah ke dalam mode tempurnya. Penampilannya menjadi megah dengan 6 pasang sayap bersinar putih dan hitam dan membawa 2 pedang Excalibur yang merupakan pedang kelas dewa. Dino dengan sangat cepat memotong semua tentakel yang menyerang mereka semua. Gracia dan Pico pun menghela nafas lega di saat melihat Dino serius seperti ini. Dan setelah itu, datanglah Zegion. Zegion berkata, "Jadi, inilah wujudmu di saat kau serius. Tapi, apakah kau akan meminta maaf kepada Ramirez?" Dino kemudian mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Ramirez. Ramirez pun menjawab, "Hahaha, seperti yang kuharapkan, aku memaafkanmu dan segeralah kalahkan True Dragon yang jahat itu." Dino pun bertanya kepada Zegion, "Apakah kau mau bekerja sama denganku, Zegion?" Zegion menjawab, "Tentu saja, mari kita hadapi bersama." Dino kemudian memberikan pedang Crumbling Fang kepada Zegion. Di saat Zegion menerima pedang itu pun bercahaya dan muncul sepasang sayap yang bersinar di punggung Zegion. Pedang Crumbling Fang telah mengakui Zegion sebagai masternya. Dan setelah itu, Zegion memberikan sesuatu kepada Pico untuk menjaganya. Ternyata, itu adalah Gaia. Sebelum Zegion datang untuk mengalahkan Zero, Zegion menjaga dan melindungi Gaia di dalam labirin. Karena Pico dan Gracia tahu bahwa Gaia adalah peliharaan Milim, mereka pun akan menjaganya dengan sangat hati-hati. Dengan begitu, Dino dan Zegion akan melawan Mad Evil Dragon Zero. Karena labirin ini sudah dikuasai Zero, tujuan pertama mereka adalah keluar dari labirin. Dino meluncurkan serangan Death Bullet untuk menghancurkan klon Zero. Sedangkan Zegion menggunakan skill barunya, Collapsing Feather Kozuha. Itu adalah serangan yang dapat mencincang musuh menggunakan gelombang frekuensi tinggi yang dihasilkan dari 2 sayapnya. Namun, semua itu sia-sia. Zero kini telah mendapatkan otoritasnya dan dapat melipat gandakan dirinya sendiri tanpa batas. Setiap klon ini memiliki kekuatan yang sama dengan Zero sebelumnya. Bahkan, jika Dino dan Zegion mengalahkan klon tersebut, mayat-mayat itu akan beregenerasi kembali. Dino kemudian bertanya kepada Ramirez tentang kelemahan labirinnya. Ramirez menjawab, "Dasar bodoh, labirinku tidak memiliki titik lemah dan bahkan dapat memutuskan kontak dengan dunia luar. Namun, karena Rimuru telah memprediksi situasi ini, kami telah menyiapkan cara untuk mengatasinya." Ramirez kini mampu melakukan kontak dengan Dino melalui Zegion yang sudah terhubung dengan koridor jiwa. Dan dengan koridor jiwa inilah yang akan menjadi kunci pelarian mereka dari tubuh Mad Evil Dragon Zero. Ketika Ramirez memandu Dino dan yang lainnya, Benimaru melaporkan situasi kepada Rimuru. Dan tidak butuh waktu lama, Diablo telah datang. Diablo berkata, "Kufufufu, spesies naga baru telah terlahir, seperti yang diprediksi Rimuru sama." Di saat Diablo melihat energi Benimaru belum pulih, Diablo kemudian menawarkan membagikan energinya sendiri kepada Benimaru. Benimaru pun berterima kasih kepada Diablo. Itu bukanlah metode yang bisa digunakan siapapun, tetapi karena Diablo dapat mengendalikan energi Nothingness Collapse dari Rimuru, itu mungkin baginya. Dan kemudian, Ramirez pun meminta Benimaru dan Diablo untuk membantu Zegion dan Dino mengalahkan Mad Evil Dragon Zero. Di satu sisi, Ramirez menuntun Dino dan Zegion untuk pergi ke area yang telah ditentukan. Pada saat itu, Zegion mengeluarkan suatu benda dan diberikan kepada Dino.
Dino pun menerima sebuah bola bundar kecil yang biasa digunakan Rimuru untuk bermain-main. Dino pun menyimpan benda itu dan kemudian mereka menuju ke area yang telah ditentukan Ramirez. Setelah mereka tiba, Ramirez kemudian memberi perintah untuk menembus dinding luar labirin dengan kekuatan mereka. Dino kemudian akan menggunakan kekuatan tersembunyinya. Itu adalah skill ultimate Fallen King Lucifer yang merupakan kartu asnya. Kekuatannya itu adalah campuran dari Pride King Lucifer dan Worldful King Satanael. Namun, jika dibandingkan dengan kemampuan Gi dan Milim, kemampuannya lebih rendah. Dan pada akhirnya, dengan kekuatan mereka telah berhasil membuat lubang besar di dinding labirin dan keluar dari labirin. Ramirez pun berkata kepada Dino, "Kerja bagus, tapi sekarang ada hal lain yang harus kau lakukan." Meskipun Dino terpisah dari Zegion, Dino bisa mendengar Ramirez. Dengan kata lain, Dino telah sepenuhnya berhasil melarikan diri dari tubuh Zero. Dan di sana, 3 komandan terkuat yaitu Diablo, Zegion, dan Benimaru telah berdiri di posisi masing-masing. Dengan adanya Dino, mereka telah membentuk formasi segi 4 dan mengaktifkan Ultimate Barrier. Mad Evil Dragon Zero itu pun terkurung di dalam barrier tersebut. Dan yang terakhir, mereka harus mengerahkan kekuatan penuh mereka untuk mengalahkan monster itu. Dino kemudian akan melepaskan serangan terkuatnya. 6 pasang sayapnya bersinar ketika ia memfokuskan semua energinya ke dalam pedangnya. Sinar cahaya putih dan hitam pun ditembakkan. Fallen Crusade. Di saat Dino melepaskan serangannya, Diablo, Zegion, dan Benimaru secara bersamaan juga telah melepaskan serangan terkuat mereka. Diablo dengan End of World, Zegion dengan Dimension Storm, dan Benimaru dengan Immortal Acceleration. 4 serangan terkuat itu melebur menjadi satu dan menjadi serangan Nostalgic Breakdown. Serangan itu menghasilkan daya penghancur yang sangat-sangat luar biasa besar untuk pertama kalinya di dunia. Dampak destruktif itu telah memenuhi area di dalam barrier tersebut. Setiap orang yang melihat itu terdiam, kecuali satu orang. Kufufufu. Itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi bagaimanapun juga, itu tidak dapat memusnahkan True Dragon sepenuhnya. Dan seperti yang dikatakan Diablo, hanya inti naga yang tersisa. Itu adalah bola misterius yang memancarkan sinar yang tajam. Di saat napas terakhirnya, Zero mencoba untuk membawa mereka bersamanya. Dengan naluri jahatnya, Zero akan menyerang salah satu penjaga barrier atau penghalang. Jika salah satu dari 4 penjaga penghalang runtuh, penghalang itu juga akan runtuh. Sehingga daya ledakan itu akan menyebar dan menghancurkan semua orang. Zero kemudian merentangkan tentakelnya di hadapan Dino, Pico, dan Gracia. Dan tiba-tiba, tentakel itu mengarah kepada Pico. Melihat itu, Gracia pun bereaksi sangat cepat dengan menarik Pico. Namun sayangnya, tentakel itu telah meraih Gracia dan menyeretnya ke penghalang utama. Di saat Pico kehilangan keseimbangannya, Gaia melompat keluar menuju Gracia dan berteriak, "Kiwi!" Dino pun berteriak, "Gracia!" Namun, Dino saat ini tidak mampu bergerak karena dia mengerti bahwa penghalang utama akan runtuh jika dia meninggalkan posisinya sekarang. Pico yang ingin melompat masuk ke dalam dihentikan oleh Dino. Itu karena kekuatan di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Dino tidak ingin kehilangan Pico juga. Tapi jika begitu, Gracia dan Gaia yang merupakan peliharaan Milim akan terbunuh. Pico saat ini memohon kepada Dino. Pico ingin menyelamatkan mereka. Dino pun akhirnya terpaksa untuk mempercayai Pico. Tapi sebelum itu, Dino akan mentransfer kekuatannya kepada Pico untuk menahan kekuatan destruktif di dalam penghalang tersebut. Namun, saat Dino hendak mulai mentransfer kekuatannya ke Pico, tiba-tiba suara terdengar dari saku Dino. Dan ternyata, suara itu berasal dari bola yang digunakan Rimuru untuk bermain, yang sebelumnya diterima Dino dari Zegion. Bola itu kemudian melayang bercahaya dan berubah menjadi sosok Rimuru. Rimuru pun menepuk pundak Dino dengan ringan dan berkata, "Serahkan padaku." Dan Rimuru pun melompat menuju penghalang utama untuk menyelamatkan Gracia dan Gaia. Dan kita lanjut di part selanjutnya.
久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.